نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوا بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم الله يؤتي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Gimana kabarnya Bapak, Ibu, sehat semua? Semoga kita sehat jasmani sehat rohani, amin. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat, sampai supaya kita sampai husnul khotimah, amin. Nanti kita malam ini masih di bab ikhlas. Bagusnya bapak bawa ini Pak pulang ke rumah, nanti yang diisi kopi lagi Pak ya. Jadi dibagikan aja di rumah, dipakai nggak dipakai bawa aja, nanti suatu saat menggunakan. Ibu-ibu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Wa an ummil mukminin, ini Ummul Mukminin ini berarti ibunya semua orang beriman. Semua istri Rasulullah adalah ibunya orang beriman. Maka istrinya Rasulullah, ya kalau bahasa kita janda ya, jandanya Rasulullah gitu. Apa ya bahasa sopannya lagi? Intinya mantan ya, mantan istrinya Rasulullah itu nggak boleh dinikahi. Kenapa? Karena itu adalah ibunya orang beriman, Ummul Mukminin. Ya, bekas istrinya, mantan istrinya Rasulullah, karena Rasulullah wafat, kan istri-istrinya masih beberapa orang masih hidup. Nah itu nggak boleh dinikahi sama siapa, karena mereka adalah Ummul Mukminin, ibunya kita semua. Dari zaman sahabat, julukannya Ummul Mukminin. Istri Rasulullah ada berapa semuanya? Ketika beliau masih hidup dan istri-istrinya semua masih hidup utuh berapa? 11. Tapi ketika beliau meninggalkan 9 istri. Artinya ketika beliau masih hidup 2 orang istri yang sudah wafat duluan. Jadi 2 orang istri yang wafat duluan. Kemudian beliau ketika meninggal wafat, beliau meninggalkan 9. Dan itu hanya kekhususan baginda Rasulullah SAW. Kalau umatnya paling banyak fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut gak adil, 1 aja udah cukup. 1 aja gak habis-habis ya. Jadi yang 4 itu karena Allah Maha tahu untuk hamba-hambanya. Ya, yang bagi yang mampu silakan. Bagi yang tidak mampu ya jangan nekat. Nanti nekat akhirnya. Itu hanya kekhususan untuk Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu? Beliau itu makhluk manusia tetapi underfield surga. Sedangkan orang di surga itu istrinya minimal ribuan Mas. Bidadari minimal. Ada seorang alim, orang yang berilmu yang di surga, mereka punya istri atau punya bidadari sebanyak 2,5 juta bidadari. Nah istrinya bagaimana? Istrinya nanti jadi ratunya bidadari. Ya Allah ini maha adil. Maka di sini Ummul Mukminin
Salah satunya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ini termasuk separuh dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, sebagian besar separuhnya diriwayatkan oleh beliau, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kalau untuk wanita radhiyallahu anha, kalau untuk laki-laki radhiyallahu anhu. Allahumma ighfir lahu. Kalau untuk wanita, Allahumma ighfir laha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jaisun." Nanti akan ada pasukan yang menyerang Ka'bah. Ini Rasulullah bercerita nanti akan ada pasukan yang menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bil baida minal ard, maka ketika pasukan tadi sudah di tengah lapangan, di tengah pada pasir, mereka menyerang Ka'bah. Di tengah jalan itu, di tengah padang pasir atau di tengah lapang, gitulah, di tengah lapang banyak juga orang-orang penduduk di situ. Ketika di situ yuksyaru bi awalihim wa akhirihim, Allah menenggelamkan semua pasukan itu. Jadi mereka menyerang Ka'bah, tengah-tengah menyerang Ka'bah, semua pasukan itu ditenggelamkan sama Allah. Qalat, maka Sayyidah Aisyah bertanya, "Qultu ya Rasulullah," ini kecerdasannya Sayyidah Aisyah, kalau semua ditenggelamkan di situ, kaifa yuksyaru bi awalihim wa akhirihim, bagaimana semuanya kok dari awal sampai semua dari akhir, dari awal sampai akhir ditenggelamkan sama Allah. Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ini Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kan di antara mereka ada pasar-pasar, ada orang-orang yang bukan kalangan mereka, tapi ditenggelamin semua. Bagaimana ya Rasulullah kalau begitu? Kok mereka ikut ditenggelamkan semua? Sedangkan di antara mereka nggak ikut-ikutan pasukan itu. Apakah semua ditenggelamkan semua ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi awalihim wa akhirihim. Tetap semuanya ditenggelamkan sama Allah. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Tapi nanti ketika diutus atau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Muttafaqun alaih. Nah, di sini kita ambil hikmahnya bahwa segala sesuatu perbuatan kita itu berpengaruh kepada orang lain, bukan hanya untuk kita saja. Terutama untuk keluarga kita. Entah itu perkara yang baik, entah itu perkara yang buruk, yang jelek. Terutama keluarga kita. Makanya kalau melihat anak kita, yaitu cermin dari bapaknya. Maka jangan sekali-sekali dasar anak setan, berarti kan kita setan. Iya. Berarti kan kita setan. Anak setan, kita setan itu. Berdoalah yang baik untuk anak kita. Termasuk ceritanya Imam Subyas itu kan Imam Haramain, Imam di Ka'bah itu di Makkah. Masuk cerita beliau kan waktu masih kecil, kata ibunya, bandel itu saya Subyas. Kalau ada tamu lari-lari. Kayak tadi itu kita lagi sholat anak-anak itu, ya itu biarkan aja Pak, nggak usah dimarahin. Masih syukur dia baca Al-Fatihah daripada di luar. Ya, di luar masjid nanti dia baca macam-macam itu, nyanyi-nyanyian. Tadi kan di sini baca Al-Fatihah, ngikutin imam yang begitu. Balap. Iya, balap saja. Jadi imam malah grogi jadinya. Apapun perbuatan kita akan mempengaruhi keluarga kita, ini yang paling tercepat. Maka biasakan kalau kita mengajak anak kita, ajaklah dengan praktek, bukan hanya menyuruh. Yo nak sholat maghrib, ya diajak sholat maghrib. Kita aja berangkat sholat maghrib, jangan cuma nyuruh anaknya doang. Ya suruh ngaji.
anaknya nggak pernah, bapaknya nggak pernah ngaji. Ada istilah bapaknya di rumah nonton Jin Janjun, anaknya baca Janji Jun. Dipraktekkan, ajak ke masjid, sholat berjamaah, diajak ngaji. Apapun perbuatan kebaikan kita akan nular kepada keluarga kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat keburukan, itu pun juga cepat menularkan kepada keluarga. Ini kadang-kadang saya punya jemaah, Ustaz. Nah ini istri saya suruh pakai jilbab, susah banget, Ustaz. Saya ajak begini, ajak sholat, itu susah, Ustaz. Antum hijrah udah berapa lama? Alhamdulillah sudah 2 bulan, Ustaz. Saya bilang, antum sudah berapa tahun meracuni istri antum dulu dalam keadaan seperti itu? Sudah berapa tahun? Masa dengan 2 bulan langsung bisa dirubah? Untuk usaha yang lebih kuat lagi. Tetap diajak istri kita untuk menutup aurat, tetap diajak. Sampai kapan? Sampai saya mati atau dia yang mati. Ajak terus, jangan cuma ngajak 2 kali, 3 kali udah capek. Ya tutup aurat kan enak kalau istri dipakai. Istri ini setiap perbuatan dosanya mengalir kepada suami. Tapi suami dosanya nggak ngalir kepada dia. Makanya tanggung jawab kita dunia akhirat. Kita kan sering bilang kita kasih nafkah jasmani dan rohani. Kita kalau bahasa Indonesia nafkah lahir dan kalau nafkah lahir udah pada tahu lah, kasih makan, semuanya, sekolah. Tapi sayangnya di Indonesia ini terutama nafkah batin itu kebanyakan pemahamannya itu, Pak. Ya, nafkah batin itu itulah, paham lah ya. Padahal nafkah batin kita yang sebenarnya kepada keluarga kita, mengenalkan mereka kepada Allah, mengajarkan mereka kepada agama, itu nafkah batin kita kepada anak istri kita yang sebenarnya itu bukan yang dimaksudkan itu nafkah batin yang nomor 17 sekian. Akhirnya kalau nafkah batin hanya itu, anaknya banyak tapi gak punya akhlak, ya bikinnya doang bisa, ya kan didiknya gak bisa. Nafkah batin yang sebenarnya mengajak keluarga kita taat kepada Allah. Tugas kita sebagai suami. Tapi kalau suami tanpa didukung istrinya juga akan sulit, maka istri pun harus mendukung. Bahkan kata ulama lebih cepat kalau hijrahnya itu duluan istrinya itu lebih cepat daripada suaminya. Kalau ibu-ibu itu sudah dekat dengan Allah, akan lebih mudah keluarganya itu dekat kepada Allah. Jadi kalau bapak-bapaknya yang sudah dekat dengan Allah, ibunya belum, istrinya belum, ini agak sulit ini. Bangunin tahajud, lalu itu, bangun tahajud, tahajud, tahajud. Karena ini ada di hadis dipuji-puji oleh Rasulullah, keluarga yang malam membangunkan istrinya atau membangunkan suaminya dipercikkan dengan air. Ini Rasulullah sampai sampaikan begitu, dipercikkan di mukanya dengan air untuk membangunkan sholat malam bersama. Entah itu suaminya kepada istrinya atau istrinya kepada suaminya. Tapi ingat dipercikkan aja Pak, ya dengan diguyur. Jadi ibu-ibu saking geramnya bapaknya susah dibangun tahajud, diguyur. Tapi kalau bapak-bapaknya bangun tahajud, bangunkan istrinya mudah Pak, bisikin aja, Bu, bapak mau kawin lagi Bu. Itu langsung bangun apa? Ya tahajud. Maka kita jadikan keluarga kita bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga.
Ya, kita bawa keluarga kita sama-sama berbondong-bondong masuk surga. Itu tugas kita seorang suami. Bukan sehidup semati. Bohong itu sehidup semati, kalau udah mati ya kawin lagi. Nggak sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Kita bawa program anak istri kita dengan amalan ahli surga. Jadi supaya kita ini kan kumpul dengan istri, dengan anak, senda gurau, hiburan, liburan, enak. Yang kita bayangkan juga jangan hanya di dunia, tetapi kita berkumpul terus, nanti nggak ada ujungnya selama-lamanya di akhirat. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Caranya gimana? Semua keluarganya ngamalkan agama. Ini mempengaruhi. Hikmahnya hadis ini mempengaruhi amal-amalnya. Pasukan tadi mau menghancurkan Ka'bah, gara-gara dia, orang-orang yang di sekitar dia kejeblos semua, ketanam semua. Tapi nanti di akhirat yang dimaksud neraka yang pasukan itu doang, yang lainnya tergantung niatnya masih. Sama kayak terjadi tsunami, Pak ya. Satu musibah kan kadang-kalanya jadi ujian, kadang-kalanya jadi azab. Azab itu bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang beriman itu adalah ujian. Ketika kita diuji sama Allah, sebenarnya Allah itu pengen tahu kita kembali kepada siapa. Itu aja sebenarnya. Kita diuji sama Allah. Kok kita langsung kembali kepada Allah? Ujian kita selesai, Pak. Lulus. Walaupun masalahnya belum selesai. Begitu diuji, kalau kita kembali kepada Allah, ujian kita selesai. Ujian kita sudah lulus. Karena Allah ingin menguji kita supaya kita ingin melihat kita ini kembalinya kemana. Tapi sebaliknya, kalau kita diuji sama Allah, tapi kembalinya tidak kepada Allah, maka ujian kita nggak lulus walaupun masalah kita selesai. Paham ya? Itulah ujian kita diberikan sama Allah. Allah pengen tahu kita itu kembalinya kepada siapa? Kepada Allah atau bukan? Dikasih masalah kembalinya kepada dukun apa mana? Yang diingat siapa? Yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya siapa? Allah. Nah, di sini kita harus sama-sama memikirkan setelah keluarga kita juga tetangga-tetangga kita atau orang kampung sekitar kita. Ini mempengaruhi perbuatan amal yang kita perbuat, maka akan mempengaruhi lingkungan masyarakat kita. Sebaliknya, apa yang kita perbuat kesalahan atau keburukan juga akan mempengaruhi lingkungan. Kalau kata Kiai Zainuddin Hamzah itu, Mas, memang yang buat zina lo kan gitu ya, yang mabuk lo. Tapi kalau Allah turunkan azab, kita semua kena, Mas. Jadi berbuat maksiat itu bukan hanya kita doang yang kena, tetapi orang-orang sekitar kita pun kena. Apalagi keluarga kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita berbuat kebaikan, maka disebutkan oleh ulama, masjid atau musola ini adalah jantungnya kampung. Kalau jantungnya ini sehat, maka seluruh masyarakatnya sehat. Tapi kalau jantung ini sakit, ya masyarakatnya juga. Maka mudah kata ulama ingin melihat kampung itu sehat atau tidak, lihat masjidnya. Kalau masjid atau musolanya makmur, insya Allah kampungnya juga makmur. Tapi sebaliknya, kalau tidak makmur ini masjidnya, ini kan rumah Allah. Kalau tidak makmur, ya kurang lebihnya masyarakatnya juga tidak. Ini masjid ini jantungnya. Maka kita pikirkan, masjid musola ini kita makmurkan. Kita bangun, termasuk penyakitnya umat akhir zaman kan memperindah bangunan. Bangunannya diperindah, boleh silahkan supaya nyaman. Tetapi jangan lupa dimakmurkan. Jangan sampai masjidnya gede, AC-nya dingin, imamnya dia, makmumnya dia, masjidnya dia juga. Itu jangankan jin, itu tokek juga kasihan kan imam itu.
pun dari yang azan dia, yang komat dia. Saya pernah Pak, silaturahim dakwah ke daerah Poso. Ini saya bukan cerita dari orang. Kita melihat masjid atau musola jadi kandang kambing. Kenapa? Karena nggak dikopeni. Akhirnya kita bersihkan, panggil masyarakat, kita belajar hidup karena di musola. Nah kita ini sekarang kan lihat nih, yang duduk di sini generasinya. Jangan lupa nanti kalau bapak-bapak nggak ada, siapa yang nerusin generasinya? Maka ada generasi ini penting. Jangan sampai imamnya itu saja nggak ada generasi. Sampai ada berita itu kan sering kita dengar. Hari ini malam ini tarawih libur katanya. Kenapa libur? Pak Imam sakit. Ya kata jemaah, masa libur si tarawih. Siapa yang mau jadi imam? Ayo maju siapa yang mau jadi imam silakan tarawih ini. Akhirnya teriak, Pak RW. Jadi imam Pak RW, bukan RW sini Pak, bukan. Ini cerita doang, bukan RW sini. Pak RW maju, Pak RW boro-boro, Al-Fatihah aja bukan lempeng. Pak RT dah, kata Pak RT maju Pak RT. Boro-boro Pak RT katanya. Pak RW, saya jadi RT juga suratnya juga nggak banyak apanya. Kira berteriak orang kaya. Karena orang kaya ini agak sombong, maju dia Pak. Ya alhamdulillah tarawih malam ini kita jadi lagi. Gak jadi libur. Ini sering kita ceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma ta'budun wa la antum 'abidun. Ya nggak pernah saya generasi imam dia begini. Kan jemaah di belakang bingung Pak, wala ana. Akhirnya ada pemuda di samping teriak, "Lakum." Maka kata imam, ini yang gue cari dari tadi. Ya. Langsung lakum dinukum waladdallin. Bangunnya bilang amin lagi. Astagfirullah, ini gara-gara tidak ada regenerasi untuk imam. Kita pikirkan Pak, anak muda bikin program kayak Jogo Karya di Jogja itu sampai dibikin tenis meja, sampai dibikin. Jadi pemuda-pemuda tuh mainnya jadi ke masjid. Jadi mereka cinta dengan masjid. Dibikin program apa maunya dia, anak muda itu. Sehingga ada pengajian anak-anak muda untuk generasi kita. Jangan sampai kita bapaknya sibuk di masjid, anak-anaknya juga sibuk di internet, di warnet, di PS. Jangan sampai begitu. Kita bagaimana diri kita dan keluarga kita rangkul semua supaya taat kepada Allah. Tadi saya ingin cerita masalah tsunami. Tsunami semuanya dilibas sama tsunami. Saya pernah pasca tsunami itu, 1 tahun pasca tsunami di Melabuh merayakan ulang tahun tsunami, masya. Isinya apa Pak? Dangdutan Pak. Saya di masjidnya sini itu dangdutannya di situ. 1 tahun tsunami. Saya bilang ini tsunami lagi. Saya bilang. Kita pinggir pantai itu Melabuh. Dan masjid yang saya pakai itu waktu tsunami habis Pak imamnya juga kena. Nah kayak seperti imam tadi itu kan, imamnya kena tadi, tetap nanti di akhirat ya tidak sama dengan yang lain. Memang nggak bisa lari kata mereka. Yang memang yang diselamatkan Allah memang selamat. Itu udah 1 tahun Pak. Saya lagi ceramah di gempa lagi. Kita lagi ceramah masalah agama, takut hanya pada Allah. Gempa kan bingung Pak ya. Yang lain lari, yang ustadznya bingung lari nggak ya tadi kan. Aduh ya Allah, ujian ya. Ujian. Lari nanti dibilang nggak yakin sama Allah, padahal kan yakin nggak yakin kan hubungannya beda. Juga apa ternyata?
alam sana, di alam barzah, itu mereka banyak kedatangan tamu. Kalau kita banyak kehilangan seorang, kehilangan keluarga, yang di alam barzah sana, di alam kubur sana banyak kedatangan tamu. Kita tuh kan sama alam barzah kan bedanya cuma berapa meter ke bawah. Makanya adabnya ketika masuk kubur baca doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Orang yang istiqomah ketika masuk kubur bacakan doa, Assalamualaikum ya ahlal diyar, insyaallah nahnu lahikun. Kita ngucapin salam, dan Rasulullah mengajarkan mengucapkan salam kepada ahli kubur gak mungkin sia-sia. Maksudnya apa? Kalau kita mengucapkan salam, itu berarti orang ahli kubur juga menjawab salam. Karena salam itu adalah doa. Assalamualaikum ya ahlal diyar, pasti mereka juga menjawab. Tapi untungnya nggak didengarkan ke kita. Kalau didengarin ke kita, kamu malah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, banyak gitu kan? Ngacir kita. Orang yang sering mendoakan ahli kubur ketika berziarah, kata ulama, nanti insya Allah begitu dia masuk ke dalam kuburnya dia sendiri, nanti akan disambut sama orang-orang beriman di kubur. Kenapa? Karena memang dia amalannya mendoakan orang-orang kubur sih. Begitu masuk, jangan hanya mendoakan orang tua kita. Kita ziarah ke ibu kita ziarah ke ayah kita, ke kakek kita. Jangan lupa juga Allahumma ighfir lahum, doakan mereka. Doakan orang tua kita pasti sudah jelas. Jangan lupa juga doakan semua orang beriman. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Oh, itu senangnya minta ampun, Pak. Kenapa? Karena mereka udah nggak bisa sholat, mereka nggak bisa sholat berjamaah, mereka sudah nggak bisa istighosah, mereka sudah nggak bisa baca Al-Quran. Mereka hanya mengharapkan amalan yang diberikan dari kita kepada mereka. Orang ahli kubur, Pak, ini di sebuah riwayat diceritakan, bapaknya itu bengal, pokoknya nggak taat sama Allah selama hidupnya. Tetapi anaknya diberi hidayah sama Allah. Ketika dia dikubur, itu malaikat gemes mengazab dia, wah, dihabisi, disikat habis di kuburnya. Tiba-tiba dari langit Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, hentikan siksa kubur untuk dia. Malaikat karena geram sama dia, digemes, ya Allah, kenapa ini orang memang nggak pernah taat sama engkau ketika di dunia? Maka Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, hentikan siksa kuburnya, karena sekarang anaknya sedang membaca kitab Al-Quran. Aku malu anaknya membaca Al-Quran kitabku, sedangkan bapaknya diazab di dalam kubur. Langsung dihentikan kubur. Sebab siapa? Sebab anak soleh. Maka anak kita ini investasi besar-besaran. Mau kita invest kemana anak kita ini? Kalau salah didik, ya dia nanti akan menyebabkan kita susah di kubur. Tapi kalau betul didikannya, dia nanti akan mendoakan kita di kubur. Jangan sampai doa nggak hafal, Yasin nggak hafal, ziarah ke kita bawa MP4, Pak. Bawa Yasin pakai. Dia nggak hafal, nggak bisa baca Quran. Nggak nyampe lah. Yang diinginkan doa dari anak yang soleh, bukan bacaan Yasinnya. Penting anak kita libatkan mereka selalu dalam amal agama. Saya ngajak anak saya ini selalu ke dakwah di pengawal sekian. Saya ajak terus. Ini kalau pulang dari sini saya tanya, Bu ya tadi ngomong apa? Lupa ya. Tapi nanti ketika lagi duduk, lagi ngobrol, nanti dia cerita. Bu ya, waktu itu yang walaan tuh mana gitu. Dia cerita tuh. Ternyata yang sekarang kita masuk ke pikiran dia yang nanti ingatnya. Kita nggak tahu. Karena panca indera anak-anak ini yang paling kencang adalah pendengarannya. Cara mendidik anak-anak kita di rumah, walaupun mereka dari lagi main-main, Pak, tetap dididikannya. Diajarin baca Al-Fatihah, diajarin baca surat-surat. Kenapa? Mereka panca inderanya telinga yang paling peka. Dia kayaknya main-main, tapi suruh ngulang bisa. Nah, apa yang dia dengar cepat dia tahu. Jangan sampai anak-anak sekecil itu yang diingat lagu-lagu TikTok. Ya, Pak. Yang diingat joget-joget TikTok. Alhamdulillah ini.
gimana gedenya nanti. Emang fitnah terbesar nih handphone memang. Handphone itu kan dajjal itu, matanya kan satu. Handphone kan matanya satu. Tergantung yang menggunakan. Kalau yang menggunakan tidak benar, ya bablas. Jadi kalau digunakan dengan benar, ya alhamdulillah. Rasulullah bersabda, nanti dajjal dakwah di satu tempat, sekali dakwah seluruh dunia kena. Kalau kita pikir logika kok bisa ya? Sekali gerak seluruh dunia bisa. Ternyata terbukti sekarang dengan handphone. Ya, mereka berbuat maksiat di Amerika dengan sebab internet, semuanya bisa kena imbasnya internet, kena imbasnya maksiat mereka tuh langsung seluruh dunia bisa kena. Itu belum dajjal, itu baru anak buahnya dajjal. Makanya kalau guru saya sudah menerangkan masalah dajjal, beliau selalu berdoa, ya Allah, semoga kita dimatikan sebelum zaman dajjal. Kalau kita ini kayaknya kalau hidup zaman dajjal kayaknya ikut paling pertama, Pak. Susah. Sekarang keluar rumah nggak bawa HP susah. Wah, mendingan nggak makan saya daripada nggak ada kuota. Nggak ada HP tuh balik lagi. Kalau Al-Quran nggak dibawa, tasbih nggak dibawa, nggak apa-apa. Coba HP nggak dibawa, waduh, meriang. Nah, ketergantungan hati kita sama HP itu baru HP, belum dajjal. Makanya kita berdoa semoga keturunan kita semua dilindungi oleh Allah dari fitnahnya dajjal. Amin. Setiap tahiyat akhir doa Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Itu sunnahnya setiap doa tahiyat akhir. Setiap malam Jumat atau hari Jumat baca surat Al-Kahfi supaya terhindar dari fitnah dajjal. Saking. Jadi jangan nunggu dajjal muncul sebelum zamannya dajjal yang sebenarnya. Sekarang mukodimah dajjal sudah mulai. Termasuk dengan sebab internet dan lain-lain. Maka apa saja yang kita amalkan akan mempengaruhi semua yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab dengan sebab kelakuannya orang-orang yang dimurkai Allah, walaupun orang sekitarnya juga ikut diazab, maksudnya ikut kena musibahnya, tapi nanti di akhirat tetap dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan summa yub'atuna ala niyatihim, sesuai dengan niat. Tsunami Palu, Masya Allah. Padang waktu itu juga pernah. Cilegon. Banyak orang-orang yang lagi zikir, yang lagi tetap kena, semuanya tetap. Ternyata di tweet-tweet ada yang berbuat ini, berbuat itu. Allah murka. Bahkan ulama mengatakan laut itu sudah geram melihat orang-orang di pantai yang berbuat maksiat, minta izin sama Allah untuk digulung aja di orang semuanya. Tapi nggak diizinkan, diberi kesempatan kita untuk taubat. Tapi kalau sudah berlebihan, dan yang paling cepat mengundang azab Allah adalah LGBT. Itu paling cepat mengundang azab. Maka kalau di keluarga kita, nauzubillah min dzalik, ada kejadian begitu cepat dinasehati. Sekarang ini kan sudah hampir jadi trendy, Pak. Jadi tren loh. Homo jadi tren. Di Indonesia mulai begini. Kenapa? Dulu kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, itu diazabnya, itu negerinya diangkat sama Allah, dikumpulin lagi gini, itu diazabnya. Jadi memang orang-orang yang begini azabnya sama kayak orang-orang negeri Sodom itu. Akhirnya kalau sekarang disebut namanya sodomi, Pak. Ya. Kalau dulu sekarang negeri Sodom namanya. Negerinya itu diangkat sama Allah, itu mungkin azab. Ya orang-orang yang berbuat seperti itu akan mengalami seperti itu juga. Nah orang-orang yang di sekitarnya nggak berdosa, nggak berbuat hal yang sama, tetap kena. Ya kayak ini tadi summa yub'atuna ala niyatihim, tapi nanti dibangkitkan oleh Allah tergantung dengan niatnya. Ya Allah, makanya cepat-cepat dilindungi keluarga kita.
Ini manusia ini kadang-kadang kan lebih hina daripada binatang kalau nggak tahan. Kambing itu loh Idul Adha, malam Idul Adha, tahu mana jantan mana betina. Oh, orang jantan sama jantan kan nggak ada otak, Pak. Kenapa? Karena nggak ada iman. Orang kalau nggak ada iman kata Allah lebih hina daripada binatang, balhum adol kata Allah, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ya contohnya LGBT itu nggak ngerti mana pasangannya karena tidak ada agama di dalam itu. Maka kita bekali anak-anak kita bekali keluarga kita supaya tidak terdampak fitnah-fitnah seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga seluruh keturunan kita sampai hari kiamat menjadi akidah yang benar yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah terima haji kita kali ini. Amin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.